Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini dalam ibadah Pelkat, PKLU, PKP, PKB, dan Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara visual. Mari kita satu dalam doa. Untuk pembacaan Alkitab kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu karena kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Demikian juga Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah kami. Engkau Tuhan datang melawat kami agar apa yang kami beritakan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Senantiasa Engkau berkati dalam kasih-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab kepada kita malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita di surat Yakobus, yaitu pendengar atau pelaku firman. Kalau di Sabda Bina Umat diberi judul mendengar. Kalau ada kosakata mendengar, tentu ada orang yang berbicara yang harus didengar. Di dalam renungan kita saat ini, di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19, sebagai ayat kunci dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini yang menyatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yakobus adalah logika dalam kata yang sebenarnya yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika telinga kita mau mendengar baik, maka kita tentu dapat berbicara dengan baik. Karena itu kita diingatkan untuk cepat dan tanggap mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan mendengar? Bahwa sesungguhnya mendengar bukan hanya dengar-dengaran, akan tetapi kita dituntut dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran serta mencoba apa yang dikatakan atau disampaikan lawan bicara atau penyampai pesan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, di sana menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang tuli di Danau Galilea pada waktu itu, yaitu di daerah Dekapolis.
Di sana ada seorang yang tuli dan bisu dipulihkan oleh Yesus. Yang pertama yang dilakukan Yesus adalah memulihkan telinganya agar dapat mendengar. Kita membuka Alkitab dalam Markus pasal 7 ayat 35 yang menyatakan, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus adalah suatu pesan yang sangat berharga di dalam kehidupan setiap kita. Memperbaiki pendengaran supaya dapat berkata-kata. Jadi apa yang dilakukan Yesus dan dikatakan Yakobus adalah merupakan prinsip yang sangat tepat dan menjalin hubungan dan komunikasi kepada siapapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita perhatikan di dunia nyata sekarang ini, yang kejadian-kejadian sekarang ini, betapa banyaknya pertengkaran di dalam keluarga antara suami dan istri, antara anak dan sebagainya, dan antara keluarga dengan keluarga, berselisih dengan tetangga dan sebagainya. Hanya karena masing-masing lebih cepat berbicara menurut pembenaran sendiri-sendiri. Tidak mau mendengarkan lebih dahulu dengan baik apa yang dikatakan orang. Sehingga mengakibatkan salah paham, salah mengerti, salah kaprah. Hingga timbul suatu perselisihan sebenarnya tidak perlu dikehendaki. Itu semua karena kata-kata yang dikatakan lebih banyak bukan berdasarkan fakta, melainkan hanya berdasarkan emosi yang menguasai hati dan pikiran sesaat. Sehingga apa yang dibicarakan bukan lagi sesuatu yang membuat suatu kesimpulan, akan tetapi hanya pembenaran dan pembenaran masing-masing yang lebih ditonjolkan. Sehingga tidak pernah menemukan jawaban apa yang diharapkan. Saudara-saudara, hal inilah yang dikatakan Yakobus dalam pengajarannya, yang berorientasi kepada kebaikan untuk menekankan hal-hal yang positif di dalam suatu tindakan. Mujizat yang dibuat Tuhan Yesus adalah manifestasi atas kemauan umat dalam menerima Yesus pada waktu itu, pada saat penyembuhan waktu itu. Sehingga yang tuli bisa mendengar dan kemudian dapat berbicara dengan baik. Tindakan Yesus ini adalah yang dilakoni Yakobus sehingga dia memberitakan sukacita untuk kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui di dalam kebenaran bahwa Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Bapak Ibu nanti dapat membacanya di buku tafsir. Jadi secara hierarki apa yang dikatakan Yakobus adalah dengan dasar pemahamannya dari pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu ditekankan, setiap tindakan yang dilakukan manusia yang percaya kepada Tuhan seharusnya lah bermuara kepada suatu perencanaan. Baik itu dalam perkataan maupun itu di dalam tindakan. Termasuk di dalam berkata-kata, diperlukan kehati-hatian agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan dapat menimbulkan kemarahan-kemarahan dan perselisihan-perselisihan. Di dalam ayat 20 dalam pembacaan kita menyatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ilmu manajemen dikatakan dalilnya demikian. Pada saat Anda marah dalam mengambil suatu keputusan, jawaban keputusan Anda itu
akan menjadi sia-sia. Memang betul, suatu keputusan yang sifatnya emosional selalu banyak menimbulkan kegagalan karena berpikir di luar perencanaan. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17 dijelaskan, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Di dalam ayat 15 di kitab Yakobus dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, kita garis bawahi berbuat ini dan itu. Artinya, apapun yang kita lakukan tentu harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang positif di hadapan Tuhan. Karena itu, kita bukan merencanakan suatu kejahatan, akan tetapi niat baik setiap kita dalam hal yang positif yang tidak menyakiti hati orang lain, itulah yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita sebagai manusia biasa, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, ada kalanya kita sering menyinggung perasaan orang lain. Itu sering kita lakukan. Apalagi pada saat sekarang ini, dalam kehidupan bangsa dengan negara kita di dalam suatu musibah yang dinamakan COVID-19 yang sedang melanda negeri ini bahkan dunia. Kadang-kadang orang mudah tersinggung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meminta maaf? Padahal kita sendiri tidak menyadari apa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain. Firman Tuhan di dalam ayat 21 dalam pembacaan kita yang menyatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa pembenaran untuk diri sendiri tidaklah menemukan suatu jawaban atas masalah yang kita hadapi. Akan tetapi, komunikasi dua arah, kalau seorang berbicara seharusnya lah yang lain mendengar baik di dalam hati dan pikirannya dan mencamkan dalam pikirannya, agar apa yang disampaikan dapat didengar dengan baik. Saudara-saudara, karena itu, marilah kita pendengar dan pelaku firman yang selalu tertanam di dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan di dalam kasih Kristus. Amin. Jemaat, kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 bait 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat, persembahan syukur dijalankan. Jiwaku
Jemaatku Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, senantiasa kami bersyukur ke hadapan hadirat-Mu karena kasih dan pertolongan Tuhan hingga boleh ibadah kami pada malam hari ini dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu berkuasa. Terima kasih ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan dengan firman-Mu, biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dan memuji muliakan nama-Mu yang kudus. Kami juga Tuhan berdoa khususnya bagi kami Jemaat GPB Jebulon. Engkau mengetahui segala keberadaan kami dalam situasi dan kondisi saat ini, sehingga kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi makna daripada Tuhan kebesaran-Mu, agar senantiasa kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, baik keluarga yang ada di rumah maupun dimanapun yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan secara khusus juga kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami, anak-anak kami yang ada di Batam ini maupun yang ada di luar Batam ini Tuhan. Dengan segala keberadaan mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, jagai mereka Tuhan. Senantiasa Tuhan menjagai kesehatan mereka. Kami juga Tuhan berdoa bagi Pelkat PKB, Persekutuan Kaum Bapa, Persekutuan Lanjut Usia, Persekutuan Kaum Perempuan, Gerakan Pemuda. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala keberadaan kami. Engkau bimbing kami Tuhan agar senantiasa bersandar ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi gereja kami dalam segala programnya. Engkau wujudkan dengan sukacita agar senantiasa apa yang kami programkan ya Tuhan, Engkau Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, di mana kami Tuhan, bangsa dengan negara kami menghadapi pergumulan bangsa ini atas COVID-19 yang melanda seluruh negeri bahkan dunia ya Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau biarlah itu menjadi cepat berlalu, agar senantiasa Tuhan kami pulih kembali Tuhan, agar kami dapat beraktivitas. Kami juga Tuhan berdoa bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden, hingga yang terendah sekalipun yang ada di negeri pejabat ini Tuhan. Engkau Tuhan campur tangan agar senantiasa menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, senantiasa Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami agar senantiasa mengayomi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa bagi pemerintah Kota Batam yang senantiasa meliharakan sesuai dengan rencana mereka untuk mengatasi Tuhan COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan jika Engkau campur tangan. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa bagi kami sekaliannya, kiranya Engkau berkati kami, keluarga, masing-masing keluarga kami yang sedang sakit Engkau pulihkan, yang dalam sukacita Engkau tambahkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa bagi persembahan yang kami kumpulkan, senantiasa Tuhan berkati dalam kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita ini. Beritakanlah firman yang kamu dengar. Jadilah pelaku firman. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita dalam ibadah Pelkat pada malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin.